Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfida sebagai Koordinator DT, Ibu Endang Sri Pratiwi, Kepala SMA Negeri 1 Karangan, teman-teman trainer, dan anak-anak anggota KUS unggulan yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara monitoring dan evaluasi program Double Track tahun 2021 di SMA Negeri 1 Karangan dengan sehat dan berbahagia. Baiklah, untuk menyingkat waktu, untuk susunan acara hari ini, sambutan yang pertama adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Karangan. Beliau Ibu Endang Sri Pratiwi, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Alfida, Koordinator Double Track dari ITS, Ibu ya. Yang saya hormati Bapak Ibu tim Double Track SMA Negeri 1 Karangan, Bapak Ibu trainer juga. Yang saya banggakan anak-anak anggota KUS SMA Negeri 1 Karangan. Marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pada hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, kami bisa bersama-sama di pagi hari ini dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Double Track tahun 2021 di SMA Negeri 1 Karangan. Semoga dengan hadirnya Ibu Alfida, Koordinator Double Track bersama kami SMA Negeri 1 Karangan ini nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, ya rabbal alamin. Ibu Alfida yang terhormat, perlu dalam matur seperti tadi saya sudah sedikit menyinggung bahwa saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Endang Sri Pratiwi. Kebetulan saya di sini diberi tugas oleh Dinas Pendidikan Provinsi selaku PLT Kepala Sekolah untuk menggantikan sementara Kepala Sekolah yang sudah purna. Jadi saya di sini mulai surat tugas kami 1 Juni 2021 kemarin, Ibu. Dan alhamdulillah karena saya mendapatkan tugas PLT di sini, saya sama Allah bisa dipertemukan dengan panjenengan, Bu Alfida. Kalau enggak mungkin belum mungkin karena kebetulan saya baru kali ini untuk gabung di sekolah Double Track. Nah, dan kebetulan saya untuk tugas definitif saya di SMA 1 Trenggalek. Dan alhamdulillah seperti yang saya matur, untuk kali ini di SMA 1 Karangan saya bisa bersama-sama dengan Ibu Alfida, juga Bapak Ibu trainer, anak-anakku, para KUS yang sudah berkecimpung di Double Track. Dan mohon maaf Ibu Alfida karena saya juga baru masuk ke sekolah Double Track ya sejak di SMA 1 Karangan ini, sehingga saya masih banyak belajar, Ibu. Saya belajar dari para tim Double Track di SMA 1 Karangan itu. Jadi itu yang yang saya mulai belajar di SMA 1 Karangan ini. Kemudian juga saya sampaikan selamat datang di Zoom ini, Bu Alfida. Ya Allah, menyesal sekali kita hanya bisa ketemu di Zoom.
seandainya bisa langsung Bu Alfida rawuh ke Trenggalek, mungkin kita bisa ketemu langsung, saya bisa belajar lebih detail, lebih banyak lagi ke panjenengan. Tetapi tidak apa, karena situasi seperti ini, mudah-mudahan lain kali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk ketemu secara langsung di Trenggalek, tepatnya di SMA Negeri 1 Karangan. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Alfida yang terhormat, pada kesempatan kali ini dalam rangka Monef program double track tahun 2021 di SMA 1 Karangan ini, monggo sepenuhnya atas nama pribadi juga atas nama Kepala SMA 1 Karangan, kami serahkan kepada panjenengan bagaimana ini nanti pelaksanaannya, bagaimana kersane panjenengan. Yang pasti hanya satu harapan kami, semoga hasilnya Monef ini nanti menjadi lebih baik, dan apabila ada kekurangan di sana sini kami tetap mohon dukungannya, mohon bimbingannya gimana agar double track di SMA 1 Karangan ini ke depannya menjadi lebih baik. Dan kami memang masih belajar, Ibu. Kami mendekat kepada teman-teman tim double track SMA 1 Karangan. Saya juga ingin tahu lebih jauh gimana sih sebetulnya double track di SMA 1 Karangan ini. Kita mempunyai harapan semoga anak-anak kami yang terlibat di KUS, yang mengikuti kegiatan double track ini nanti begitu lulus bisa memanfaatkan ilmunya, pengalamannya yang selama ini didapat di SMA 1 Karangan di program double track ini. Saya kira Ibu, itu Ibu, dan alhamdulillah SMA 1 Karangan sebetulnya yang selain ini mereka juga banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur SBMPTN maupun SNMPTN, tetapi kita tetap memotivasi anak-anak, kita jangan puas begitu saja dengan prestasi yang sudah didapat, tetapi ada kesempatan untuk mengembangkan potensinya, di life skill-nya, di keterampilannya, ada double track, ayo kita gunakan semaksimal mungkin, itu harapan kami. Saya kira itu Ibu Alfida, pengantar dari saya. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu kita mohon bimbingan, tetap kami komunikasikan dengan Ibu. Saya kira itu nggih. Sementara ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Endang Sri Pratiwi. Berikutnya adalah presentasi dari fasilitator. Dipersilahkan Mas Fauzi untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya fasilitator dari DT SMA Negeri 1 Karangan. Nama saya Ahmad Fauzi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait profil DT SMA 1 Karangan. Profil DT SMA 1 Karangan. Saya akan menjelaskan mulai dari pengelola SMA DT, jenis keterampilan, data KUS setiap keterampilan, pelaksanaan pelatihan, data produk unggulan, data transaksi, data kemitraan dengan DUDI, data siswa yang memulai usaha atau bekerja, serta testimoni masyarakat kepada SMA double track. Yang pertama yaitu pengelola SMA double track, yaitu yang pertama Ibu DRA Endang Sri Pratiwi MPD yang menjabat sebagai penanggung jawab kegiatan. Kemudian Ahmad Fauzi, saya sendiri sebagai fasilitator. Selanjutnya Bu Mariati Eskom sebagai petugas administrasi. Selanjutnya Bu Irin Murtianti SPD sebagai trainer tata busana. Bapak Imam Mashudi SPD sebagai trainer multimedia. Bu Erna Vivin Agustina ST sebagai trainer tata boga.
Selanjutnya jenis keterampilan. Jenis keterampilan yang terdapat pada DT SMAN 1 Karangan itu terdapat 3, yaitu yang pertama tata busana, merancang busana muslim, multimedia dengan topik video editing, serta tata boga dengan topik pembuatan makanan Indonesia. Untuk datakus setiap keterampilan. Datakus setiap keterampilan untuk keterampilan multimedia yaitu kus 1 mandiri, kus 2 di grafis. Kemudian untuk keterampilan tata boga, kus 1 food it Singgale, kus 2 dapur it, kus 3 original, kus 4 enae food, kus 5 makanan kekinian. Selanjutnya pada keterampilan tata busana, kus 1 Athena Store, kus 2 di underscore shop, kus 3 tokokita.id, kus 4 beliaza01.id, kus 5 velashop.id. Kemudian untuk pelaksanaan pelatihan, berikut yaitu gambar untuk pelaksanaan pelatihan tata boga, yaitu dengan topik pembuatan makanan Indonesia. Gambar sebelah kiri yaitu proses pembuatan tahu geledek. Kemudian gambar sebelah kanan proses pembuatan siomay. Selanjutnya proses pembuatan salad buah, proses pembuatan egg chicken roll. Kemudian untuk pelaksanaan pelatihan tata busana dengan topik merancang busana muslim, pada gambar sebelah kiri yaitu proses menjahit mukena. Untuk sebelah kanan yaitu proses menjahit tote bag, kemudian proses menjahit daster, proses menjahit celemek. Selanjutnya untuk pelaksanaan pelatihan multimedia dengan topik video editing, pada gambar sebelah kiri yaitu pengenalan video editing. Selanjutnya yaitu gambar sebelah kanan proses pengambilan video. Kemudian ini adalah foto saat siswa DT video editing melakukan proses pengambilan video. Kemudian ini adalah foto dalam proses tahapan editing video. Selanjutnya pelaksanaan pelatihan untuk jumlah jam pelajaran. Untuk topik video editing jumlah jam pelajarannya 84. Untuk topik pembuatan makanan Indonesia, jumlah jam pelajarannya 120. Untuk merancang busana muslim, jumlah jam pelajaran 66. Kemudian untuk data produk unggulan. Nah, ini adalah data produk unggulan untuk pembuatan makanan Indonesia, yaitu mie angel. Kemudian untuk tata busana, perancang busana muslim, yaitu tote bag, kemudian dress shibori, mukena shiburoi, dan pouch botol. Selanjutnya untuk produk unggulan video editing, yaitu jasa video atau video editing. Mungkin bisa video manten, video profil atau lainnya. Kemudian desain kaos. Ini adalah kaos-kaos yang sudah terjual. Kemudian untuk data transaksi perkus tata boga. Berikut adalah data laporan laba rugi transaksi perkus untuk kus 1 dengan nama usaha Food Singgale untuk bulan April, Mei, dan Juni tahun 2021, laba usaha sebesar 74.280. Sedangkan untuk nama usaha Dapur It pada bulan April, Mei, dan Juni tahun 2021 sebesar 136.600. Kus 3 nama usaha Laris Food untuk bulan April, Mei, dan Juni, laba usahanya sebesar 158.500. Untuk kus 4, NAI Food
pada bulan April, Mei, Juni laba usahanya 35.800. Kemudian KUS 5 laporan laba rugi dengan nama usaha jajanan.kekinian, laba usahanya sebesar 137.500. Untuk data transaksi Perkus Tata Busana, untuk nama usaha veloshop.id bulan April, Mei, dan Juni laba usahanya sebesar 615.000. Kemudian untuk KUS dengan nama usaha tokokita.id pada bulan Juni itu laba usahanya sebesar 25.000. Kemudian untuk KUS Athena Store untuk laba usaha pada bulan April, Mei, Juni sebesar 425.000. Selanjutnya data transaksi untuk KUS Multimedia. Untuk nama usaha The Grafis untuk laba usaha pada bulan April, Mei, dan Juni sebesar 735.000. Sedangkan untuk nama usaha Mandiri Berkaya untuk laba usaha pada bulan April, Mei, dan Juni sebesar 890.000. Nah, ini kemudian data mitra Dudi SMAN 1 Karangan. Untuk bidang keterampilan tata busana, bermitra Dudi dengan SD Collection. Jenis kemitraannya yaitu penjualan tote bag, penjualan pouch, penjualan sarung bantal kursi. Dan bekerja sama juga dengan toko dan konveksi warna-warni, yaitu jenis kemitraannya menjahit seragam dan menjahit kaos. Untuk bidang keterampilan video editing, dengan bermitra dengan toko Vega Sport dengan jenis kemitraan menjahit seragam dan menjahit kaos. Selanjutnya, untuk bidang keterampilan pembuatan makanan Indonesia, bermitra Dudi dengan KPRI Rukun Prakosa dengan jenis kemitraan yaitu menjual siomay, mie angel, dan tahu geledek. Berikut adalah foto dalam kegiatan kemitraan Dudi. Selanjutnya yaitu data alumni yang wirausaha. Nah, ini adalah foto-foto para alumni yang sudah berwirausaha atau bekerja. Foto di samping dengan nama Fadila Indi dengan nama usaha Diara Makeup dengan omset 250 sampai 300.000 dengan nama ayah dan ibu sebagai berikut. Yang dulunya ikut pada bidang keterampilan tata rias. Selanjutnya pada gambar di samping yaitu atas nama Dila dengan nama usaha Dila Makeup, omsetnya sekitar 250 sampai 300.000 serta data-datanya mulai dari nomor WA, nama ayah dan ibu. Ini sama. Dila juga dulunya adalah pada keterampilan tata rias. Sama juga dengan Nurul, dulu juga ikut pada bidang keterampilan tata rias, omset 250 per 300. Selanjutnya yaitu alumni video editing atas nama Brili Trinugroho dengan nama usaha yaitu jasa video editing dan foto wisuda dengan omset sekitar 400 sampai 500.000 rupiah dengan data HP, nomor rekening dan lain-lain. Berikut adalah bukti follow alumni yang wirausaha atas nama Brili yang menerima jasa foto untuk wisuda serta pengambilan video dalam proses pernikahan. Kemudian ini adalah bukti foto alumni yang ikut serta dalam merias pengantin
Dan ini juga selanjutnya yaitu testimoni masyarakat. Ini adalah foto-foto para siswa double track SMA Negeri 1 Karangan melakukan transaksi jual beli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar serta penduduk sekolah. Dan ini foto ketika berjualan di depan Stadion Menak Sopal Trenggalek. Kemudian ini adalah Bapak Ibu pegawai sekolah yang memesan produk dari DT SMN 1 Karangan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mas Fauzi atas paparan yang sudah disampaikan. Berikutnya adalah presentasi dari Tata Boga. Kami persilakan dengan hormat Ibu Erna sebagai trainer Tata Boga yang nanti akan dilanjut oleh Kus Unggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangan, Ibu Endang Sri Pratiwi MPD. Yang terhormat Ibu Afida selaku Koordinator DT Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Ibu Trainer DT Semaniska dan anak-anakku yang kami banggakan. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Erna Vivin Agustina. Di sekolah ini saya mengampu mata pelajaran kimia dan dipercaya untuk menjadi trainer DT Semaniska jurusan Tata Boga Pembuatan Makanan Indonesia. Terima kasih. Di sini saya akan menampilkan paparan hasil kerja kami selama mengikuti DT SMA Double Track. Di sini pembuatan masakan Indonesia itu mengapa atau bagaimana kami memulainya, yakni dalam menjalankannya, program ini kami mulai dari sebuah kegiatan yang dilakukan atas dasar keterampilan dalam mengembangkan potensi siswa untuk berwirausaha di bidang tata boga. Tentang kegiatan kami yaitu di sini kami menggunakan teknik pembelajaran dengan membentuk 5 kus terlebih dulu, yaitu 5 kelompok usaha siswa untuk jurusan pembuatan makanan Indonesia. Kus yang pertama adalah Food Eat Si Galek. Kus yang kedua adalah Dapur Eat. Kus yang ketiga adalah Original. Kus yang keempat adalah Enak Food. Kus yang kelima adalah Jajanan Kekinian. Teknik pembelakan yang kami berikan, yang pertama, pembekalan materi, kemudian dilanjut dengan pengenalan bumbu dapur, dan kita langsung melaksanakan praktek yang kita laksanakan dengan mode luring atau tatap muka, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadwal praktek yang kami laksanakan adalah mulai dari jam 7 sampai dengan jam 7 lebih 10 menit, itu persiapan. Kemudian pembekalan materi jam 7 sampai jam 8. Kemudian jam
8 sampai jam 12 adalah praktek memasak. Jam 12 sampai dengan selesai melakukan praktek dan presentasi memasak. Selama kami melaksanakan praktek double track memasak atau pembuatan masakan Indonesia, kami telah berhasil melakukan memasak dengan hasil menu, yaitu 19 menu masakan. Salah satu di antaranya adalah pembuatan nasi bakar tongkol suwir, pembuatan sambal kacang, pembuatan pisang goreng lapis, pembuatan udang bakar jimbaran, pembuatan tahu bakso, pembuatan bistik ayam, pembuatan egg chicken roll, kemudian pembuatan tahu geledek, kemudian mie angel, kemudian ayam ungkep plus sambal hijau, kemudian salad buah yogurt. Yang selanjutnya adalah rice bowl teriyaki, kemudian saus cumi saus tiram, kemudian siomay ikan tenggiri, mie goreng tek-tek, seblak, kemudian puding coklat, kemudian sempol paha ayam dan pangsit. Selain menggunakan teknik langsung praktek tatap muka, kami juga mengadakan praktek yaitu di rumah. Jadi anak-anak saya beri kesempatan dan kepercayaan untuk praktek di rumah karena kondisi PPKM pada akhir minggu-minggu ini kemarin. Nah, di sini kami juga mengadakan kerjasama dengan Dudi, yaitu KPRI Rukun Prakoso. Di sini menu yang kami titipkan di koperasi adalah siomay, mie angel, dan tahu geledek. Kami juga bekerja sama dengan alumni Double Track SMA Negeri 1 Karangan pada pelaksanaan bagi takjil ya, santunan anak yatim pada bulan Ramadan kemarin. Tujuan yang belum kami capai adalah melakukan DT-MAT. Hal ini dikarenakan pada tahun ini kita bertepatan dengan tahun yang dilanda pandemi COVID-19, di mana saat ini kita sangat dibatasi oleh seluruh aktivitas yang kita lakukan. Terlebih saat ini juga telah diadakan PPKM. Dokumentasi kegiatan yang sudah kami lakukan mulai bulan Mei sampai dengan Juli. Terima kasih paparan yang kami buat selama kami melaksanakan double track tata boga jurusan pembuatan makanan Indonesia SMA Negeri 1 Karangan. Selanjutnya akan kami sampaikan penyampaian profil dari KUS unggulan kami, yaitu KUS original. Mohon maaf, ini proses monefnya semua totally mempresentasikan atau per ini aja ya? Maksudnya itu biar kalau semua dipresentasikan juga nggak apa-apa. Ini maksudnya untuk saya belum ini ya memberikan maksudnya untuk timelinenya Monef ya. Jadi bisa kan mungkin disampaikan di saya untuk karangan ini itu tadi kan diawali dengan susunan acaranya ya, diawali dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian setelah itu paparan dari operatornya, kemudian disambung lagi dengan
masing-masing trainernya seperti itu ya. Terus kemudian di berikutnya gimana? Saya belum komunikasi untuk terkait sama susunan acaranya. Mohon maaf, Ibu Alvida. Jadi susunan acara kami sebagai berikut. Tadi yang pertama adalah sambutan kepala sekolah, dilanjut presentasi fasilitator, Ya. dan berikutnya presentasi masing-masing trainer beserta satu kus unggulan. Begitu Bu Alvida. Terus kemudian dari sisi alumni sendiri ada paparan juga? Kalau dari alumni tidak ada, Ibu. Ini yang hadir tidak ada ya di sini alumni apa? Adanya siswa. Siswa ada. Siswa ada. ya? Dari kus unggulan itu masing-masing ada siswa nanti yang presentasi. Oke. Ya. Ya kalau gitu saya diselesaikan dulu aja presentasi semuanya gitu ya. Tidak per kus gitu ya. Atau per kus semuanya. Nanti kita baru diskusi setelah selesai presentasi begitu. Iya, Ibu Alvida begitu. Iya, monggo dilanjut lagi kalau gitu. Jadi kami lanjut untuk presentasi dari kus unggulan Tata Boga, Ibu. Tata Boga sudah tadi. Terus sekarang untuk dari trainernya yang ya. Tadi trainernya, terus sekarang dari kus unggulan dari Tata Boga. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya perwakilan dari KUS Original sebagai KUS unggulan pada Tata Boga pembuatan makanan Indonesia. Saya akan presentasikan mengenai profil kami di KUS Original. Nanti yang kita bahas yaitu nama KUS, alamat KUS, kontak KUS, alamat toko online KUS, produk unggulan KUS, data omset, aktivitas penjualan KUS, nama tim KUS, dan video profil KUS. Dan di sini alamat KUS kita masih di SMA Negeri 1 Karangan. Dengan kontak KUS 081934403129 atas nama Hindikus sebagai Ketua KUS. Selain itu alamat toko online KUS kami di Instagram yaitu KUS3 Original. Dengan nama dan toko online-nya yaitu dengan website https://toko.io/larisfood original 34. Di sini kami memiliki produk unggulan yaitu mie angel dengan topping yang beragam yaitu sosis dan pangsit. Di sini keunggulan dari mie angel itu memiliki varian rasa atau level, bisa dipilih dengan level 1 dan level 2. Nah, ini ada alasan pemilihan produk unggulan. Hal tersebut dikarenakan mie angel mendatangkan banyak orderan dari pelanggan serta pembuatannya mempunyai teknik khusus agar mie-nya mempunyai tingkat kematangan yang pas. Mie angelnya sendiri dilengkapi dengan cita rasa yang unik, yaitu perpaduan antara pedas, gurih, dan manis. Selain itu, mie angel juga mempunyai 2 level yang membuat pelanggan dapat menentukan seleranya sendiri.
Mie Angel juga dilengkapi dengan pangsit yang isinya merupakan daging ayam asli. Hal itu yang menjadikan kenapa kami memilih produk unggulan yaitu Mie Angel. Nah, ini ada data omset dari bulan April. Yang pertama itu kita membuat egg chicken roll dengan penjualan barang atau jasa 67.500. Bisa Setiap baca. setengah kilonya itu Enggak. 45.000. BA-nya. Dan kita membuat 3/4. Jadi menghasilkan 67.500. Dengan beban bahan 39.000 dan laba usaha yang didapatkan 28.500. Pada bulan Mei, kita membuat tahu gledek sekitar 18 porsi dengan harga 10.000 per porsi, sehingga didapat penjualan barang atau jasa 180.000 dengan bahan beban 167.000. Laba usahanya 13.000. Dan pada bulan Juni kita membuat Mie Angel sekitar 30 porsi dengan harga penjualan 12.000, sehingga penjualan barangnya 360.000 dengan beban bahan 258.000. Dan untuk April, Mei, Juni, kita memperoleh omset penjualan barang atau jasanya 500.000. Maaf. Untuk beban bahan 464.000, sehingga laba yang diperoleh 143.500. Nah, untuk data omset ini tambahan dari yang kemarin baru kita lakukan praktikumnya, yaitu pembuatan sempoa, sempol paha ayam dengan penjualan barang sekitar 8 porsi dengan harga jual per porsi yaitu 10.000. Jadi beban bahannya 64.000. Dan ini ada aktivitas penjualan kus dengan COD. Di sini ada nama tim kusnya, Hendiko Armanda Karunia sebagai ketua kus, Safera Eka Ardita sebagai anggota kus, Rika Triana sebagai anggota kus. Selanjutnya ada Ica Irama Pramesti sebagai anggota kus dan Anggita Septiana Wijaya sebagai anggota kus. Dan ini kita lengkapi dengan video profil. Video profilnya? Sebelum. Sebentar masih disiapkan ini, Bu. Oh, iya. Ya.
Mohon maaf ini masih trouble Bu, sebetulnya bisa Tidak apa-apa. diputar tapi untuk di share screen belum bisa. Iya, nggak apa-apa, Bu. Apa namanya, nanti link videonya juga nanti bisa di-share seperti itu. Terus kalau memang ada kendala bisa dilanjutkan untuk yang lain. Nanti kalau yang tadi sudah bisa ini, kayaknya tadi sudah saya buat ini ya, share screen. Sebentar. Kayaknya nggak ada permasalahan juga sih di sininya, di Zoom saya maksud saya. Oke, kalau tadi untuk pemutaran video ada kendala bisa dilanjutkan untuk yang lain. Nanti mungkin kalau videonya sudah bisa diinikan lagi, gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Alfida. Kami lanjutkan presentasi dari Bapak Imam Masudi sebagai trainer multimedia yang akan dilanjut oleh perwakilan dari KUS Unggulan Multimedia. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Alfida, koordinator DT dari ITS, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu trainer, dan siswa-siswa sekalian yang berbahagia. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran tentang program double track yang multimedia editing. Jadi gini Bu, kita flashback sedikit. Kenapa kok di kita itu video editingnya kok kolaborasinya sama desain grafis? Jadi pada waktu pendaftaran kemarin, pada waktu kita mencari siswa untuk calon peserta double track, itu dari video editing itu masih kekurangan siswa, kemudian dari desain grafis itu juga kekurangan siswa. Akhirnya karena kita dapatnya kemarin itu hanya satu topik video editing, akhirnya siswa kita jadikan satu, yang dari video editing dan desain grafis itu kita jadikan satu topik. Jadi makanya di video editing itu nanti ada kolaborasi dengan desain grafis. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran di awal kita memberikan materi kepada siswa, itu materi video editing selama sekitar kemarin 80 jam. Kemudian setelah itu sisanya itu kita kolaborasi dengan desain grafisnya yang sisanya. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh fasilitator terkait dengan jumlah jam itu memang yang beberapa hari pertemuan kita belum update, kita belum masukkan ke jurnalnya. Selama pandemi kita melakukan kegiatan tatap muka di sekolah Bapak Ibu, tapi dengan prokes yang tetap kita jaga supaya tidak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita kesulitan kalau nanti anak-anak harus belajar sendiri di rumah karena kaitannya dengan peralatan. Sedangkan peralatan untuk video editing itu tidak semua dipunyai oleh anak. Dari program multimedia video editing itu kita punya 2 KUS unggulan, yang 4 cowok 4 cewek, yang mereka sudah janjian mungkin untuk membuat KUS-nya sendiri-sendiri. Jadi ada KUS yang isinya cowok semua, ada KUS yang isinya cewek semua. Jadi 2 KUS unggulan itu yang selama ini dominan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di DT video editing. Kemudian untuk video editing sendiri itu karena mungkin event-event itu tidak terlalu banyak juga yang bisa kita bisa ambil source-nya, karena
kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan ke anak-anak. Misalkan di sekitar tempat tinggalmu itu ada sesuatu yang bisa diangkat, misalkan tempat wisata, kegiatan apa yang bisa diangkat, itu bisa kamu jadikan untuk sosnya video editing. Tapi mungkin mereka belum terbiasa, belum berani untuk menjadi YouTuber atau vloggernya. Jadi sampai saat ini mereka masih belum terlalu berani untuk berhadapan langsung dengan kamera. Untuk permasalahannya mungkin di situ. Karena untuk event-event besar mungkin video editing memang belum bisa ke arah sana. Jadi nanti untuk edit-editnya adalah edit-edit kegiatan yang ada di sekolah. Kebetulan kemarin masih ada kegiatan lomba-lomba yang diadakan oleh sekolah, itu yang bisa kita manfaatkan untuk sosnya video editing. Selain itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, misalkan dari DT lain, mereka juga ambil sosnya, ambil video, ambil gambar yang mereka gunakan untuk bahan editing. Baik Ibu, untuk kegiatan-kegiatan yang lain saya tidak akan menjelaskan terlalu detailnya, nanti akan disampaikan oleh siswa, perwakilan siswa dari video editing. Cukup sekian mungkin dari saya, nanti kalau ada kekurangan akan saya sampaikan nanti setelah presentasi dari siswa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok usaha siswa program Double Track Multimedia Video Editing berkolaborasi dengan desain grafis dengan pendamping trainer Bapak Imam Masudi SPD dari SMA Negeri 1 Karangan Trenggalek. Kelompok KUS kami terdiri dari 2 KUS, yaitu 1 KUS Mandiri Berkarya dengan nama anggota KUS saya sendiri Indra Wanandiagam, anggota Fajar Rahmati Mulya, Indra Kurniawan, Wasis Budi Hartawan dengan narah hubung KUS 0822 4495 8022. 2 KUS The Grafis, nama anggota KUS Fitara Putri Haryanti, Renanda Eka Pratiwi, Ines Dwi Jayanti, Anggi Libra Pramudita dengan arah hubung KUS 0878 83707361. Produk andalan kami 1 jasa editing video, 2 jasa desain press tote bag dan sarung bantal, 3 desain kaos dan jasa sablon. Kami juga melayani desain visian maupun partai. Alamat toko online kami via Instagram dengan nama kus_mandiri berkarya. Contoh hasil karya video editing. Oke, Mbak. Baik. Mohon maaf Ibu Alvida, ini masih mempersiapkan materi untuk di-share screen. Ya Bu, enggak apa-apa Bu.
Iya. Oh, berarti ini ya, Bos. Tutup, Pak. Ini mulai kawan, Pak. Baiklah, saya akan lanjutkan. Produk andalan kami, 1 jasa editing video, 2 jasa desain fresh tote bag dan sarung bantal, 3 desain kaos dan jasa sablon. Kami juga melayani desain bijen maupun partai. Contoh hasil karya video yang telah kami buat dari salah satu teman. Ini adalah salah satu video kerjasama kami dengan KUS Double Track Tata Boga. Selanjutnya, ini adalah produk kerjasama kami dengan Double Track Tata Busana. Gambar pertama ialah saat kami mendesain untuk tote bag Tata Busana. Dan gambar kedua dan ketiga adalah testimoni dari kita. Ya, berikutnya. Masih delay, Bu. Oh, delay ya. Selanjutnya ini juga pesanan dari Double Track Tata Busana berupa sarung bantal. Gambar pertama adalah sarung bantal dengan motif-motif daun seperti contoh tersebut. Gambar kedua ialah proses mendesain dari sarung bantal tersebut. Selanjutnya selanjutnya ialah proses pesanan kaos dari karyawan ruang guru. Gambar pertama berupa sablon dengan kata PNS, pekerja nonstop. Selanjutnya, ini juga adalah pesanan
kaos dari karyawan Maijaya Samudra yang sudah terkenal. Berikutnya ini juga adalah pesanan kaos couple dari customer kami. Ini adalah proses kami saat mendesain kaos pesanan dari customer saat di ruang komputer. Ini adalah proses pengerjaan dari video pertama dan foto kedua ialah hasil terakhir dari proses pesanan customer. Berikutnya ini adalah proses produksi tote bag kerjasama dengan Double Track Tata Busana. Dapat dilihat dari foto tersebut, itu adalah saat kita mengerjakan dari awal proses sampai akhir. Ini adalah salah satu contoh poster yang kita buat selama masa pandemi ini. Selanjutnya ini adalah produk yang telah terjual setelah diambil oleh customer kita. Ini adalah katalog bulan Agustus setelah sold out. Katalog bulan Juni tote bag juga telah sold out. Ini juga adalah video testimoni dari customer kita. Baiklah, selanjutnya ini ialah testimoni produk foto dari customer kita juga. Selanjutnya ialah laporan keuangan. Laporan laba rugi dengan nama Kus Mandiri Berkarya dengan nama SMA Negeri 1 Karangan mulai bulan April sampai Juni 2021. Penghasilan omset penjualan barang atau jasa sebesar 8.325.000, penghasilan lain Rp85.000. Total jumlah penghasilan 8.410.000. Beban biaya dari bahan 5.485.000. Total laba usaha kami Rp2.925.000. Terima kasih Dinas Provinsi Jawa Timur dan tim ITS. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada multimedia. Dan kami sampaikan mohon maaf kepada Ibu Alvida atas kendala-kendala yang terjadi hari ini. Kami sampaikan juga sebetulnya kami sudah mempersiapkan, bahkan kemarin kami mengadakan gladi bersih untuk kegiatan ini, tapi begitu hari H ternyata masih ada saja kendala-kendala yang tidak kita inginkan bersama. Sekali lagi kami sampaikan mohon maaf. Berikutnya adalah presentasi dari Ibu Irin Murtianti selaku trainer tata busana yang akan dilanjutkan oleh siswa dari Gus Unggulan Tata Busana. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangan. Yang saya hormati Ibu Alvida selaku dari koordinator Double Track ITS. Perkenalkan, nama saya Irin Murtianti, SPG.
Saya adalah pengampu mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Karangan yang kebetulan ditunjuk untuk menjadi trainer pada tata busana merancang busana muslim. Sebelum saya lanjutkan paparan saya, Ibu perlu saya jelaskan buat Bu Afida bahwa pada tata busana merancang busana muslim, materi pokoknya adalah membuat dress, mukena, dan juga hijab. Pada saat kami mengikuti TOT yang pertama. Di tahun yang kedua, kami diminta untuk memfokuskan membentuk kus, sehingga kemudian kami mengembangkan produk kami sesuai dengan permintaan pasar, Ibu. Karena di tahun pertama ketika kami mencoba membuat dress, kami kesulitan dalam pemasaran, sehingga kami menyesuaikan dengan kondisi situasi yang memungkinkan bisa dibuat anak-anak dengan mudah dan dapat diterima oleh pasar. Perkenalkan, ini adalah kus yang kami bentuk, yaitu yang pertama ada Athena Store, ada D-Store, ada Toko Kita, ada Beliasa, dan ada Valeshop. Produk dari Athena Store itu ada tote bag, ada pouch bag, ada packaging souvenir, dan juga sarung bantal. Yang dimaksudkan packaging souvenir di sini, Ibu, kami juga menerima jasa untuk packing souvenir sesuai dengan permintaan pasar yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Kemudian yang berikutnya adalah tote bag. Ini salah satu produk dari andalannya kus Athena Store, yaitu tote bag, di mana kami juga bekerja sama dengan anak-anak di DT Grafis untuk sablonnya. Kemudian ini adalah pouch yang juga bekerja sama dengan DT Grafis. Ini adalah produk yang terbaru kami, adalah sarung bantal kursi. Laporan keuangan dari anak-anak nanti akan dibaca sendiri oleh anak-anak. Kebetulan yang saya datangkan ke sini adalah anak-anak dari Athena Store, Ibu. Kemudian ini adalah produk yang unggulan yang kedua di D-Shop, yaitu ada pouch juga, ada tote bag. Kemudian yang berikutnya adalah testimoni dari masyarakat. Kebetulan kemarin kami juga mendapatkan pesanan dari Pak Fajar ITS, Ibu, yang selanjutnya juga pesanan dari Bu Ayu berupa tote bag sejumlah 150 yang sudah selesai prosesnya 50%, dan yang 50% masih dalam proses berikutnya. Ini adalah yang Toko Kita. Produk andalan dari Toko Kita adalah strap masker, kemudian ada masker, mukena, dan juga daster. Sehingga kami berharap, karena kemarin kalau dress itu harus halus, harus bagus, kemudian anak-anak masih belajar untuk menjahit, untuk yang pertama kami pasarkan adalah lonceng daster, Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah produk dari Valeshop. Ini ada daster juga, ada mukena, kemudian ada celemek. Kami juga menjalin kerjasama dengan Dudi. Yang pertama adalah dengan D-Shop, dengan SHD Collection, di mana di sana kami turut menjual produk kami di toko mereka, juga sekaligus kami menerima pesanan sesuai permintaan tokonya SHD Collection. Kemudian ini adalah keikutsertaan kami dengan Dudi. Kemudian ini adalah MOU yang sudah kita buat dengan mereka. Yang selanjutnya ada juga kerjasama kami dengan toko dan konveksi warna-warni, di mana ada satu anak kami yang juga ikut bekerja sama dengan Dudi itu menjahit kaos dan juga seragam. Ini adalah laporan keuangan transaksi kami. Kemudian mungkin ini dari saya selaku trainer, dan kami lanjutkan kepada salah satu
unggulan KUS yang ditunjuk untuk didatangkan ke sekolah hari ini, yaitu Athena Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Eka Ramadhani dari KUS Athena Store, Tata Busana Merancang Busana Muslim dari SMAN 1 Karangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Athena Store. Kami akan memperkenalkan produk-produk dari Athena Store. Yang pertama ada pouch bag, yang kedua ada tote bag, yang kedua ada packaging souvenir, dan yang keempat ada sarung bantal. Berikut adalah katalog produk dari Athena Store. Yang pertama ada pouch bag dengan harga 15.000 sampai 20.000 dan tote bag dengan harga 15.000 sampai 25.000 dengan desain celup dan bermacam-macam desain. Yang ketiga ada packaging souvenir dengan harga 150.000 per 300 biji dan sarung bantal dengan harga 120.000 per 6 biji. Berikut ada video pemasaran dari Athena Store. Berikut ada foto pembelian atau testimoni dari customer dan proses pembuatan sosial media dari Athena Store. Ada WhatsApp dan Instagram athena.store__. Testimoni dari pelanggan, berikut adalah fotonya. Laporan laba rugi dari Athena Store dari bulan April dengan laba usaha min 30 dan bulan Mei dengan laba usaha 90.000. Di bulan Juni dengan laba usaha 175.000 dan di bulan Juli 250.000. Dan di bulan April, Mei, Juni, Juli dengan laba usaha 620.000. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan terima kasih kepada teman-teman trainer double track, dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Alfida untuk memberikan ulasan dari apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih ya, sudah disampaikan semua ya. Cukup bagus ya yang sudah dipresentasikan ya dari setiap, saya lupa istilahnya apa Pak ya, untuk setiap kompetensi ini apa istilahnya, bukan kus apa aja, Topik keterampilan. Topik. Sekarang istilahnya topik, dulu nggak gitu kok, apa ya istilahnya ya. Bukan, kalau misalkan kita belajar fisika, kimia itu kan mata pelajaran gitu ya. Nah, kalau yang ini namanya apa ya? Istilahnya lupa saya. Apa Pak Fauzi? Tata boga, tata busana. Untuk topiknya itu. Itu topik ya sekarang istilahnya. Maksudnya temnya. Di situ bukan kompetensi, ada kok dulu Pak istilahnya. Keterampilan. Bukan juga, lupa saya. Nah, tapi sering disebut kok dulu itu berapa, bukan rumbel itu terkait sama jumlah kelasnya ya, kalau. Iya Bu. Topik keahlian. Tapi saya lupa di double track. Sekarang istilahnya topik keahlian. Kalau di terus terang saya lupa. admin DT itu topik keterampilan. Halo? Topik keterampilan. Oke, kita sepakati penggunanya istilahnya ini dan seterusnya. Oke. Ya, maaf Bu Endang, soalnya zaman sekarang ini dan yang lain ya, apa-apa kan banyak berubah gitu loh, maksudnya itu peraturan gini tiba-tiba berubah begini dan sebagainya, nah seperti itu. Nah, jadi di saya sendiri juga tidak disampaikan gitu untuk hal-hal yang baru itu apakah disebut apa itu juga tidak ada itunya. Jadi kita sepakati namanya adalah topik keterampilan. Oke. Ini saya kembalikan lagi ya pada Trenggalek sendiri ya. Itu diawali dari jadi gini, tolong Pak, tadi berapa jam pembelajaran yang masing-masing sudah ada kok tadi di paparan, saya lupa. Saya lupa nyatet maksud saya. Bisa ditulis di chat di sini. Kan ada yang 120 jam, ada yang 80 jam, tak apa tadi? Sebentar, Bu. Jadi sekali lagi saya sampaikan juga untuk Bu Endang mungkin lagi. Jadi intinya di sini Monef itu adalah untuk memantau kegiatan double track yang ada di sekolah-sekolah binaan. Ya, jadi ada beberapa yang di tempat lain gitu ya yang menyampaikan apa sih spirit dari bisa di mute ya, mungkin yang lain. Oh, ini dari suara saya sendiri berarti. Oke. Jadi intinya adalah saya ingin mengetahui ya pelaksanaan di masing-masing sekolah, dalam hal ini adalah sekolah Karangan ya. Pelaksanaannya bagaimana, dengan ada dari sini diinformasikan untuk jumlah jam pelajarannya adalah ini ya. Nah, mungkin dari video editing dan juga untuk merancang, memang judulnya merancang busana muslim. Maksudnya kan ada tata busana itu untuk yang lain, tapi memang spesifiknya di busana muslim, begitu? Iya, Ibu. Jadi maksud saya kalau busana muslim kan jadi tertentu juga ya. Tadi kan produknya ada daster, ada tote bag. Apakah tidak balik lagi menjadi tata busana saja gitu? Artinya kita akan mempunyai cakupan yang lebih luas. Itu sih dari saya. Begini Ibu, perlu saya jelaskan kemarin ketika kita mengikuti TOT yang kedua, semua trainer yang di tata busana, merancang busana muslim itu berkeluh kesah intinya kepada
ITS, Pak Fajar dan Pak Husairi, bahwa kami kalau harus menjual dress begitu anak-anak tentu saja belum bisa begitu. Sehingga apakah kita diizinkan untuk membuat karya yang lain yang memungkinkan untuk dikerjakan anak-anak begitu. Akhirnya ya, saya setuju Bu. Maksudnya saya setuju dengan apa yang sudah dihasilkan tadi. Cuma maksud saya justru apakah nama topiknya yang nggak dirubah saja gitu loh maksud saya. Apakah memang harus sudah dari sana seperti itu ya? Dari sana paketannya nama topik seperti itu Ibu. Oh gitu ya? Oh, bukan bukan tata boga gitu. Apa misalkan kita menentukan nama judulnya gitu ya. Misalkan gini, nama topik oke lah. Tapi menurut saya kan memang harusnya kan tata busana itu lebih luas gitu loh. Coba nanti saya usul ke manajemen aja karena pada prakteknya kalau kita bicara merancang busana muslim seperti ini ya, misalkan ya orang awam atau yang lain ya langsung beropininya atau persepsinya adalah busana muslim kan seperti itu. Padahal produk yang dihasilkan kan bukan busana muslim ya. Jadi sekali lagi saya setuju dengan produk yang dihasilkan. Cuma maksud saya di sini harusnya ada adjustment gitu ya. Apalagi di proses pandemi, di masa pandemi seperti ini, itu kan memang yang sudah diproduksi itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa pandemi. Saya sendiri pribadi itu selama pandemi itu paling banyak orderan gitu di Topet itu daster ya. Saya juga saya lihat daftarnya di Topet saya itu busana muslim kayaknya beli sekali aja deh gitu. Tapi kalau daster kok belinya berkali-kali yang nggak tahu baby doll gitu modelnya gitu ya. Nah, jadi artinya kalau saya sih dengan produknya sudah setuju, cuma maksudnya nama topiknya itu bisa dikomunikasikan karena memang harusnya kan nama topik sesuai dengan nama di generate produknya harusnya kan sama gitu loh ya. Jadi nanti juga saya usulkan bahwa sebaiknya nama topiknya adalah tata busana gitu karena kita bicara tata busana itu produknya bisa tas, kemudian bisa celemek tadi, bisa masker dan sebagainya, jilbab seperti itu. Ya, untuk produk memastikan. Jadi karena ujiannya nanti di bulan September dan saya sendiri harus mengawal ya agar sekolah binaan saya ini bisa mengikuti semuanya ujian double track ya. Di sini kendalanya apa ya? Tadi kan ada yang 80, ada yang 120, ada yang 66. Kalau untuk tata busana kan 66 jam. Mungkin bisa disampaikan ke saya apa kendalanya? Halo. Saya Ibu. Ini mungkin hanya terkait dengan pengadministrasian karena kemarin kami belum sempat memasukkan ke Mas Fauzi. Sebenarnya kami kan juga sering sekali setiap hari Sabtu juga masuk. Kemudian juga anak-anak lembur di rumah juga yang mereka memiliki mesin jahit. Tapi mungkin karena belum sempat memasukkan jamnya saja. Oh gitu. Jam untuk misalkan untuk sampai hari ini gitu sudah kira-kira terlampaui berapa jam ya? Karena di sini saya juga disuruh memastikan agar nanti sebelum ujian di bulan September nggak tahu awal atau pertengahan atau akhir itu semuanya sudah memenuhi 120 jam ya. Ya, itu aja saya sampaikan saja nanti. Insya Allah sudah berada di atas 100. Kemarin sore ketika kami selesai gladi bersih untuk kegiatan hari ini sudah sempat kami selesaikan semuanya, terus kemudian akan disampaikan kepada fasilitator. Ya. Terus kemudian lagi di sini tadi sekolah memiliki jaring kemitraan Dudi ya, sudah begitu ya Pak Sponsor ya. Tadi bisa diinikan ya, disampaikan ya dengan Dudi. Ya, sampun. Dengan Pak Fauzan. Halo. Halo Bu.
Mohon maaf Bu, jaringannya agak Iya sama sih, terganggu. punya saya juga kayaknya juga begitu. Tidak, santai saja namanya ini memang semuanya itu kalau terkait sama jaringan ya begini nih. Ya, tapi paling enggak itu masih bisa kembali lagi lah untuk berkomunikasi gitu. Ya, tolong disampaikan kalau suara saya terbata-bata mungkin akan saya chatting gitu. Bu, suara Ibu mulai putus-putus gitu. Gak apa-apa, nanti di chatting ke saya. Ya. Oke, tadi saya menyampaikan lewat chatting juga untuk semuanya. Halo? Halo, halo. Halo? Oke, Bu. Iya. Nah, terkait sama tata boga tadi, tolong saya juga ingin tahu sih yang dijual itu kan dalam bentuk take away istilahnya ya, kan kita nggak mengadakan dine in kan, jadi kan untuk kuliner itu kan proses bisnisnya ada dua ya, dine in sama take away gitu ya. Dine in itu makan itu otomatis kita harus menyediakan tempatnya, kemasannya gitu. Nah, bagaimanakah kemasannya selama ini gitu untuk siap menu itu kan satu sama yang lain kan akan berbeda. Bu, mohon maaf, tadi videonya agak terpatah-patah, jadi belum jelas. Yang mana Mas? Yang saya tadi sampaikan? Yang dari awal. Barusan. Iya, iya, iya. Ya, iya ini saya juga kendala ini coba saya share ke semuanya ya. Jadi untuk sekarang saya kupas satu persatu ya, karena di sini saya mau memastikan juga. Jadi, oke, saya share screen aja deh. Nah, ini dari saya gitu. Jadi profilnya tadi sudah ya. Terus kemudian omsetnya sudah, profil mitra dudinya tadi sudah ya. Ada beberapa yang sudah, ada yang beberapa yang belum, atau gimana Pak? Halo? Profil mitra dudi. Sudah Bu. Sudah ya. Terus kemudian siswa atau alumni yang bekerja. Sudah tadi. Produk unggulan, nah ini DT-nya belum ya, belum jalan ya pokoknya DT-nya ya. Oke. Ya, nanti saya sampaikan begitu. Kendalanya kan sudah disampaikan tadi ya. Kendalanya, oke. Terus kemudian tadi saya memastikan 120 jam, terus model pelatihannya sudah berbasis kelompok usaha siswa ya. Jadi sudah ya. Terus kemudian produknya tadi juga sudah. Nah, ini jaringan dengan Dudi ya. Sudah. Terus kemudian untuk seluruh kursnya itu juga mempunyai akses digital marketing atau toko online. Sudah? Sudah Bu. Saat presentasi tadi sudah disampaikan oleh kus unggulan. Ya. Oke, jadi sekali lagi untuk tata boga mungkin dari saya sebentar aja ya. Ini saya juga habis ini juga akan ada ini ya, akan ada monef yang berikutnya. Kita sharing aja deh sekarang. Tadi sudah bagus, kemudian untuk masalah ini masukan dari saya ya, masukan dari saya untuk SMA Karangan ini. SMA Karangan terletak di sebelah mana ya? Artinya kalau misalkan Trenggalek itu utara, selatan enggak mungkin ya, selatan kan laut ya. Di utara, di barat Bu. Barat. Jadi ke arah Ponorogo 3 km dari kota Trenggalek Ibu. Jadi masih dekat dengan kota. Jadi ke arah Ponorogo 3 km dari pusat kota Trenggalek. Begitu. Oh, jadi perbatasan dengan Ponorogo ya? Masih dekat kota. Oke. Itu kemudian macet Ibu suaranya. Oke. Berarti
sebenarnya kalau dekat kota itu kan akses ekonominya kan masih dapat ya gitu. Ya, Iya, masih gampang, mudah Bu. itu. Jadi artinya kan produknya ya, iya. Jadi kan untuk tatap muka, jadi untuk kondisi pandemi seperti ini memang yang paling bisa bertahan adalah tatap muka. Iya, paling bisa bertahan. Betul ya? Nggih, Bu. Nah, terus kemudian sekarang untuk kemasannya bagaimana saja? Saya pengen tahu. Coba di-share sebentar kemasannya. Kemasan. Jadi kalau kita Iya, ini bicara kami tatap muka siapkan, itu Ibu, kan ada dine-in itu makan di tempat kan tidak. Jadi yang terjadi terus proses produksinya ada di mana ya? Di rumah masing-masing siswa ya berarti. Mungkin Bu Erna bisa menyampaikan, ini trainernya Tata Boga, Ibu, biar langsung menyampaikan biar jelas. Oke. Terima kasih Ibu. Selama ini kami melakukan praktek memasak itu bertempat di sekolah SMA Negeri 1 Karangan, dan kami memang memberanikan diri dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi, tetapi kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi memakai masker, kemudian juga memakai sarung tangan, celemek, dan kebersihan. Kemudian untuk pemasarannya, jadi kami memberikan materi atau menu di setiap praktek, itu masing-masing kurs saya beri menu. Nah, itu kami modelnya untuk pemasarannya itu praktek langsung kita jual. Jadi sebelum kita melakukan praktek, kita menyebar brosur dulu, jadi brosur menu itu. Jadi untuk sasarannya adalah masyarakat, siswa SMA Negeri 1 Karangan, Bapak Ibu guru, serta karyawan SMA Negeri 1 Karangan. Kemudian untuk kerjasama dengan Dudi, yaitu dengan Koperasi Rukun Prakoso yang bertempat juga di SMA Negeri 1 Karangan. Jadi kami melanjutkan yang untuk tahun kemarin itu dari menu pastry dan kue kering. Terus ini kami menambahkan yang kami jual yaitu menu dengan makanan yang lagi viral, ya, yang disukai anak-anak muda tentunya, yaitu siomay, mie angel, dan tahu geledek. Kemudian selain bekerja sama dengan Dudi, anak-anak juga kami bekali untuk menjual langsung online, dan kami memberikan jasa pengiriman langsung ke tempat. Kemudian untuk kemasan itu kami usahakan, karena di sini musim pandemi seperti ini, jadi kemasan saya buat dengan sebaik mungkin. Iya. Demikian Ibu. Saya justru tertariknya pada kemasan Ibu ya, kemasan. Ya, nah, ini maksudnya kan saya melihatnya dari sisi bisnis ya Pak, ya Bu ya. Ya. Nah, maaf Ibu, putus-putus. Contohnya Bu. Terus terang kemasan ini paling penting ini sebenarnya untuk setting juga. Maaf Ibu, tadi putus-putus. Jadi apa yang Ibu sampaikan barusan belum jelas. Iya Bu, untuk kemasan ini. Saya pakai chatting Bu. Oh. Chatting. Ini maksud saya, tujuan saya adalah juga meningkatkan produksi dari double track juga gitu loh, maksud saya gitu. Oke, di IG ya. Oke, nah itu nanti diinformasikan ke saya aja IG-nya apa gitu.
Saya kan soalnya masih baru di sini. Ya. Iya, Ibu. Ya gitu, Bapak Fauzi, tolong nanti di dalam laporan disampaikan saja. Ya, IG-nya ada di sini gitu ya. Nanti bisa saya lihatnya. Oke, Bu. Sudah. Ya. Terus kemudian itu masukan dari bias itu maksudnya bisa ya. Terus kemudian untuk video editing menurut saya kalau video editing sekarang fokusnya adalah supported ya, supported ke penjualan tata boga dan tata busana. Halo, sekarang saya masuk ke video editing sebentar. Halo. Halo. Ya, video editing sama Ya, Bu. desain grafis. Iya. Ya. Nah, coba sekarang produksinya. Nah, istilahnya produksinya itu kan tadi itu membuat kemasan yang bagi fokus ke sana. Terima kasih, Bu. Maksudnya hasil produksinya siswa gitu, Bu ya? Iya. Oke. Tadi sebenarnya sempat juga kita tayangkan di PPT-nya, cuman pas ada trouble tadi. Yang pertama hasil video editing tadi sebenarnya sudah kita tampilkan, cuman tidak bisa di share screen tadi. Iya. Selain video ini Mas, desain-desainnya untuk kemasan gitu. Kemasannya saya tadi itu kemasan sekarang kan bagus-bagus gitu ya, kemasan kulinernya itu. Nah, itu tolong nanti ditambahi lagi dengan kreasi desain grafisnya. Di kemasannya di kemasannya tadi kalau misalkan produknya tata busana kan sudah masuk di tote bag tadi kan gitu. Iya. Nah, bisa juga misalkan di maskernya juga, atau saya sih sebenarnya tertariknya pada itu tadi, pengkait jilbab itu kemarin saya beli itu juga ternyata ada rata-rata yang seperti yang disampaikan tadi, saya pinginnya itu ada yang bentuk klik gitu loh, itu lebih bagus itu saya nyari di internet juga susah. Jadi tolong improvisasi lagi ya. Ini masukan buat ini juga. Ini saya buat masukan ya Bu, Bapak Ibu ya, biar paling enggak itu untuk proses produksi berikutnya bisa lebih berwarna lagi. Untuk tata busana sekarang. Jadi sekali lagi walaupun untuk desain grafis sama editing tetap masih bisa berkarya, yaitu mensupport bisnis di tata boga dan tata busana yang ada di double track itu ya. Jadi saling menunjang tata busana ya, ini tambahan lagi ini ya, tata busana improvisasi ya, Kerjasama, inovasi, kolaborasi dengan yang lain. Ya, chatting saya bisa ya, di ini kan ya. Inovasi produk. Jadi untuk pengkait tadi, contoh pengkait itu jilbab, pengkait masker ya, masker. Itu dibuat lagi dalam bentuk lainnya. Juga dari kain kok ini. Artinya kan di situ menggunakan sisa kain kan bisa, tinggal ditambahin lagi itu, gitu. Itu kalau punya saya tuh klik gitu, mana ya? Sebentar. Terus kemudian, ya, ini saya juga bikin, sebentar ya, sebentar. Ibu. Ya, ini saya berusaha agar anak-anak itu masih
bisa berkarya, nggak ada maksud apa sih ya. Nah kayak gini. Nah ini adalah tempat masker. Ini tempat masker. Terus ini hand sanitizer. Ini hand sanitizer. Terus biasanya saya kasih minyak kayu putih di sini. Minyak kayu putih. Terus ini kalau saya kasih masker yang misalkan habis makan gitu ya, daripada saya taruh gitu di ini, saya taruh sini, tapi ini masker bersihnya, jadi ini bisa ditutup. Nah, terus ini saya tempelkan ke sini. Jadi di luar tas. Iya, Bapak. Kalau disusui gitu takut ini ya nggak apa-apa, taruh di misalkan pokoknya gitu lah. Misalnya ini masker aja sih, tak buat masker itu taruh sini, jadi nggak campur-campur di dalam tas. Lumayan. Ya, sisa kain bisa kan? Oke. Wah, coba ketemuan dengan saya tambah ini Bu, apa namanya? Saya suka bercanda soalnya orangnya ya. Jadi ya bercanda, maksudnya bercanda tapi juga tetap berkarya kan? Gitu ya. Oke. Berarti habis ini kita mau foto bareng ini. Would you help me to make a report? Jadi terus terang saya minta bantuan Pak Fauzi untuk ini, untuk apa namanya bikin reportnya dengan bagus ya Bapak ya. Ini semua kegiatan Zoom-nya. Ya Bu. Zoom-nya. Halo. Halo. Ya, saya minta maaf dukungannya untuk bikin ini laporan Zoom-nya karena saya sendiri banyak aktivitas yang lain gitu ya. Nah, terus sekarang kita sesi foto, terus kemudian habis sesi foto kita akan zel-zelnya double track tetap jalan ya. Oke. Ya Pak, dari sesi foto dan juga zel-zelnya double track. Mau saya screenshot Bu. Iya, sekarang kita foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar Bu, diulangi Bu. Iya, monggo, santai saja. Ya, sudah. Di sana. Halo. Sudah kerekam. Sudah Bu. Sudah. Yeah. Oke, terus sebelum ini saya kembalikan ke moderator ya. Mungkin sebelum diakhiri kita zel-zel dulu, zel-zelnya apa namanya double track ya. Ya walaupun harus Zoom gini, tapi paling enggak itu tetap keep in touch lah sama programnya ini ya. Paling enggak menambah semangat tetap ya dalam melaksanakan program ini. Ya, dengan Bu siapa tadi untuk moderator? Ya, Bu Esti. Iya. Terima kasih Ibu Alvida atas masukan-masukan dan tambahan ilmunya yang sangat bermanfaat buat kami ya, untuk lebih memberi semangat lagi kepada kita. Marilah kita yel-yel dulu untuk double track. Double track SMA, maju bersama semua gemilang. Sekali lagi biar lebih kompak lagi. Double track SMA, double track. Maju bersama, hebat semua gemilang. Baik, terima kasih Ibu Afida. Sebelum kami menutup acara hari ini, mohon izin kami untuk
melakukan doa bersama yang kami mohon Bapak Imam Masudi untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Terima kasih. Marilah acara yang berbahagia ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat untuk hari ini dan hari-hari seterusnya. Dan yang kedua, mudah-mudahan di saat pandemi seperti ini kita selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya penyakit yang suatu saat bisa kapan saja bisa kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahidini ya al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu hama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma dalamna li anfusina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ya Allah, berkailah kegiatan hari ini supaya hari ini apa yang kita kerjakan hari ini membawa manfaat untuk semuanya, untuk kami keluarga besar SMA Negeri 1 Karangan dan seluruh keluarga besar tim Double Track di Provinsi Jawa Timur. Limpahkanlah semua berkah kepada kami, berkah kesehatan, dan mudah-mudahan aktivitas kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Alfida, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang Sri Pratiwi, teman-teman trainer DT Semaneska dan anak-anakku sekalian. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, sebelum saya akhiri, bisakah fotonya yang Zoom ini dikirim ke saya ya, Bapak Fauzi ya nanti ya? Bisa, semua dokumentasi ya Bapak ya? Ya, bisa. Semua dokumentasi ini ya. Jadi saya sendiri juga mau undur diri sebelumnya, matur nuwun sekali atas atensi dari SMA Karangan, Ibu Kepala Sekolah, insya Allah segera sehat Bu. Amin, amin Ibu, pastunipun, nggih. Terus kemudian sama guru, trainer semua atas kerjasama jenengan ya dan ketelatenan jenengan walaupun di masa pandemi tetap semangat selalu. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertemu ya, tidak hanya sekedar daring-daringan gini. Ya, betul. Ya gitu Bu Esti, saya kembalikan acara ke jenengan. Terima kasih Bu Alfida. Sami-sami saya mau undur diri semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting dan Bu.